Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arjal Hakim. Di sini saya akan menyelesaikan tugas TB PPIC TB2-nya ya. Itu dimana di sini akan membahas tentang penjelasan end job pada single mesin dengan menggunakan metode sini. Yang pertama metode FCFS atau first come first serve. Yang kedua dengan menggunakan metode SPT, Shortest Processing Time, atau metode proses yang paling pendek. Yang ketiga menggunakan metode WSPT atau Wake Shortest Processing Time. Di sini kita pada WSPT itu akan membahas juga pembahasannya akan mempertimbangkan bobot dari prosesnya ya. Yang keempat metode EDD atau Earliest Due Date yang paling cepat dan itu bakalan diutamakan atau diprioritaskan terlebih dahulu. Baik, langsung saja kita ke pokok permasalahannya ya. Di sini saya membahas proses pengemasan strip pada PT Kalbe Farma. Saya bacakan. PT Kalbe Farma mempunyai berbagai macam mesin untuk pembuatan obat dari proses granulasi sampai dengan proses pengemasan. Berikut, pada kasus ini saya akan mengambil studi kasus pada mesin kemas strip dan berikut detailnya. Nah, yang pertama ini datanya. Saya untuk membahas metode FCFS atau First Come First Serve dengan tabel sebagai berikut ya. Di sini ada metode pengemasan ini mempunyai 8 job. Oke. Di mana TI pada job pertama itu 2 menit dan waktu prosesnya itu 3 menit atau FI-nya. Terus job yang kedua, waktu TI-nya itu 3 menit, job ketiga 1 menit, job keempat 3 menit, job kelima 3 menit, job keenam 3,5 menit, job ketujuh 3 menit, job ke-8 7 menit. Nah, FI-nya itu di job pertama itu 3 menit, terus di job kedua 6 menit, di job ketiga itu 7 menit, di job keempat 10 menit, di job kelima 13 menit. Nah, itu tuh kan jadi dia tuh akumulatif ya. 3 menit, 16,5 menit sampai dengan dapatin jumlahnya itu 101,5 menit. Nah, dengan rata-rata dari 8 job itu yaitu 101,5 dibagi dengan 8 menit. 8 job. Jadi totalnya itu ada 10,15. Terus di sini kita hitung max span ya. Max span-nya itu totalnya waktu dari proses 1 sampai 8 sama dengan berapa? 26,5 menit. Berarti prosesnya itu bakalan selesai di job ke-8 pada waktu 26,5 menit. Dengan rata-rata FI-nya atau proses time-nya itu 101,5 dibagi dengan 8 sama dengan 12,69. Nah, di sini saya bikin gancatnya ya. Ukuran gancatnya itu melambangkan dengan berapa lama waktu prosesnya. Kelihatan di sini bahwa Gancat pada job ke-8 itu memiliki kotak lebih besar, itu melambangkan bahwa prosesnya itu emang lebih besar. Kelihatan pada tabelnya itu ya. Tabelnya itu memiliki waktu prosesnya itu 7 menit. Nah, berikut metode FCFS. Kita lanjut pada metode SPT atau Shortest Processing Time. Nah, di sini kita ambil data dari tabel FCFS tadi dengan tabel sebelumnya, tabel mulanya ya, dari end jobnya berapa, jobnya itu kan ada 8, deskripsi lagi tuh TI-nya berapa, FI-nya berapa. Nah, di sini kelihatan di job 1 itu 2 menit, TI-nya job kedua 3 menit, job ketiga 1 menit, job keempat 3 menit, job kelima 3 menit, job keenam 3,5 menit, job ketujuh 3 menit, job ke-8 7 menit. Dengan proses time-nya itu 3 menit tambah 3 ya sama dengan 6, 6 tambah 1 7, 7 tambah 3 10, 10 tambah 3 13, 13 tambah 3,5 16,5,
16,5 tambah 3, 19,5, 19,5 tambah 7, 26,5. Nah, di sini kita urutin dari proses yang memiliki nilai TI-nya yang paling kecil. Nah, di situ kita bikin atau kita rubah tabelnya jadi kayak gini ya. Dengan nanti totalnya itu, total jumlah prosesnya itu atau max span-nya itu bakalan sama sih. Cuman urutannya doang yang beda ya. Urutan jobnya doang. Nah, di sini maka tabelnya bakalan berubah tuh. Habis kita lihat dari TI-nya. TI-nya itu misalkan di tabel mula-mula pada job 3 itu nilai TI-nya itu paling rendah, makanya dia ditaruh di paling atas. Berikutnya di job yang nomor satu itu memiliki waktu prosesnya itu paling cepat, yaitu dengan nilai 2 menit. Nah, pada job kedua dia 3 menit, job keempat 3 menit juga, job kelima 3 menit, job ketujuh 3 menit, job keenam 3,5 menit, lanjut ke job 8. Job 8 dengan TI-nya paling lama ya, 7 menit. Nah, nanti kita juga bakalan ngolah FI-nya juga. FI-nya di mana? Di job ketiga itu dengan FI-nya 2 menit ya. Ditambahin 2 menit tambah 2 sama dengan 4 kumulatifnya ya. 4 tambah 3 7, 7 tambah 3 10 dan seterusnya. Dan bakal dapetin max spam-nya juga sama dengan tabel sebelumnya yaitu 26,5. Cuman jumlahnya doang yang beda ya. Bakalan jadi 98 dengan rata-rata 9,8. Jadi FI average-nya itu jumlah flow time atau jumlah jobnya itu 98 per 8 sama dengan 12,25. Begitu pada metode SPT atau Shortest Processing Time. Jadi dia tuh diurutin dari proses paling cepat waktu TI-nya sampai proses paling lama. Oke. Yang ketiga, di sini kita bahas penjadwalan n-job pada single mesin dengan metode WSPT, Wake Shortest Processing Time. Nah, di sini kita bakalan nambahin bagaimana sih proses ini paling cepat, cuman dia dipertimbangkan dengan bobotnya, bobot dari prosesnya itu apakah primer atau sekundernya pada itu ya, pada prosesnya ya. Saya dianggap gitu. Nah, di sini kita ngambil juga tabelnya dari tabel data dari FCFS ya. Dengan job 1-nya. Job 1 waktu prosesnya berapa? Waktu prosesnya ada 2 menit. Job kedua waktu prosesnya ada 3 menit. Job ketiga waktu proses atau TI-nya itu ada 1 menit. Job keempat 3 menit. Job kelima 3 menit. Job keenam 3,5 menit. Job ketujuh 3 menit. Job ke-8 7 menit. Oke. Nah, di sini kita nambahin satu kolom lagi, di mana kita akan menghitung nilai bobotnya juga. Jadi kita ngambil data dulu, mempertimbangkan nilai bobotnya ini nih. Di job pertama itu saya kasih bobotnya 1. Di job kedua saya kasih bobotnya 2 atau WI-nya. Di job ketiga saya kasih bobotnya 2, job keempat 2, job kelima 2, job keenam 1, job ketujuh 2, job ke-8 1. Nah, di sini kita bakalan bikin berapa sih waktu proses dibagi bobot itu berapa. Jadi nanti saya akan bikin juga tabelnya. Di sini kelihatan ini tabelnya saya bikin TI per WI itu berapa sih. Jadi ngitung itu gitu 2 bagi 1 sama dengan 2, 3 bagi 2 1,5. Lanjut sampai ke job ke-8. Nah, di sini kelihatan kita ngurutinnya berdasarkan setelah kita bikin kalkulasi dari data tabel pertama, data sebelumnya ya. Nanti kita bakalan ngurutinnya berdasarkan nilai TI per WI yang paling rendah. Kelihatan dari tabel sebelah kiri ya. Dengan TI WI yang paling rendah itu adalah 0,5, di mana 0,5 itu pada job ketiga. Nah, makanya job ketiga itu ditaruh paling atas. Setelah job ketiga taruh paling atas, lanjutin dengan job kedua. Job pertama. Dengan nilai TIWI-nya juga paling rendah ya.
yaitu 1,5. Baik ya, saya akan melanjutkan pembahasan tadi ya. Tadi kita sampai ke pembahasan WSPT berdasarkan bobot. Maaf ya, tadi karena ada batas waktu dari aplikasinya. Terus tadi sampai kita penentuan TI dan TI bagi WI pada tabel pertama ya. Nah, kita ngurutin tuh hasilnya paling kecil ke yang rendah. Dari yang rendah ke yang besar. Berdasarkan pembaginya ya. Nah, didapatkan pada tabel sebelah ini. Dengan paling kecil itu 3 job pada job ketiga. Dengan bobot WI-nya 2. Ya. Terus sampai ke job 8 dengan bobot WI-nya paling tinggi yaitu 7. Nah, nanti di sini bakalan kita lihat juga flow time-nya. Dikalkulasiin juga flow time-nya berapa, habis itu baru dikaliin tuh FI wake flow time-nya berapa. Nah, pada wake flow time ini kita bakalan mengalihkan antara WI ini dengan FI. FI-nya berapa? Nah, di sini kan ada 6 ini angkanya dapat dari mana sih? Yaitu 2 kali 3 sama dengan 6. Terus pada job ke satunya 1 kali 5, 5. Terus 2 kali 8, 16. 2 kali 11, 22. 2 sampai 14, 28. 2 kali 17, 34. 1 kali 20,5 sama dengan 20,5. 1 kali 27,5 sama dengan 27,5. Nah, flow time-nya ini didapatkan dari itu dengan kalkulasinya juga kayak tadi. Tabel di awal ya. Nah, di sini dapatkan rata-rata jumlah dari float time-nya itu yaitu 106 menit. Dengan rata-rata 13 per jobnya. 13 menit per jobnya. Nah, dengan wake float time-nya itu yaitu 159 menit. Dengan rata-rata 20 per jobnya. 20 menit per jobnya. Nah, di sini saya juga bikinin FI average-nya berapa sih? Jumlah yaitu jumlah float time dibagi dengan jumlah job. Yaitu 106,8 dibagi 106 dibagi dengan 8 jobnya berarti 13,25. Terus saya juga menghitung wake FI average-nya itu berapa. Dimana jumlah wake float time dibagi dengan jumlah bobot yaitu 159,3 159 dibagi dengan 13 yaitu 12,23. Nah, begitu pada metode WSPT. Jadi diurutin dulu berdasarkan dengan mempertimbangkan nilai bobot terkecilnya ke yang terbesar. Dan yang terakhir yaitu metode EDD, Earliest Due Date. Di sini data tabelnya masih sama ya. Saya ngambil dari FCFS tadi data di awal. Ya, diurutin tuh job pertama sampai ke job ke-8 dengan waktu prosesnya berapa. Terus cuman di sini ditambahkan dengan due date dari prosesnya itu. Misalkan di job pertama itu due date-nya itu lu boleh ngerjain ini sampai menit ke-6. Nggak boleh lebih. Nah, jika lebih itu bakalan dikatakan terlambat dan jika itu maka nilainya bakalan minus nantinya. Plus ya. Kalau dia cepat atau earliest lebih cepat dari due date-nya itu dikatakan dengan earlier ya. Maka nilainya bakalan minus nanti kalau dia lebih cepat ya. Nah, di sini kita bakalan ngurutin berdasarkan dengan nilai due date paling kecil ya. Terlihat pada tabel yang pertama itu dengan due date paling kecil yaitu pada job yang ketiga yaitu dengan nilai due date-nya 5. Lanjut berikutnya pada job pertama dan kedua itu sama-sama 6. Terus pada job keempat dengan nilai due date-nya itu 7. 7 menit ini due date itu satunya dalam menit ya. Terus lanjut lagi pada job kelima dengan nilai due date-nya 11. Job ke-6 dengan nilai due date-nya job ke-7 dengan nilai due date-nya 15, job ke-6 dengan nilai due date-nya 18. Lanjut job ke-8 dengan nilai due date-nya 20 menit. Nah,
Di sini nih kita bakal bahas CI. CI itu apa sih? CI itu waktu proses bisa dibilang lah CI itu digambarkan pada ini pada saat ngerjain proses dan aktualnya gitu dapatnya segini gitu. Nah, kalau dulu itu bisa kita gambarkan kalau itu sebagai sebuah spesifikasi ini bagusnya teoritisnya segini dapatnya. Nah, di sini kita dapat CI data CI-nya itu dengan pada job ketiga itu 3 menit, job pertama 5 menit, job kedua 8 menit, job keempat 11 menit, job kelima 14 menit, job ketujuh 17 menit, job keenam 20,5 menit, job kedelapan 27,5 menit. Nah, di sini kita bakal ngitung lateness-nya, keterlambatannya, yaitu dengan cara CI kurang dengan DI. Di mana 3 dikurang dengan 5 minus, berarti dia dilambangkan dia itu prosesnya itu tidak melebihi due date atau tidak terlambat. Nah, berikut terus sampai ke job ke-8 diurutin ya. Nah, terlihat di sini bahwa keterlambatannya itu ada 18 menit, di mana prioritas yang paling tinggi itu pada job ke-8 yaitu dengan nilai keterlambatannya 7,5 menit. Nah, di sini saya juga sudah menyimpulkan maksimum lateness-nya itu adalah 7,5 menit dengan rata-rata data terlambatnya itu yaitu jumlah lateness dibagi dengan jumlah job, di mana 18 dibagi dengan 8 kali jobnya, berarti data keterlambatannya itu adalah 2,25 menit. Nah, berarti bisa dibilang kita harus melakukan perbaikan pada job ke-8. Kenapa dia bisa terlambat 7,5 menit. Oke. Berikut pembahasan dari saya. Jika ada kata-kata yang salah atau kurang jelas, ya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.